Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Watun Hasanah. NIM saya 404200206. Di sini saya akan melaksanakan tugas pembelajaran mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu yang berjudul Arsitektur dan Kelembagaan Islam di Indonesia, yang diampu oleh Bapak Hendra Gunawan. Apa itu arsitektur Islam? Arsitektur Islam adalah sebuah karya seni bangunan yang terpancar dari aspek fisik dan metamorfisik bangunan melalui konsep pemikiran Islam yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabi, keluarga Nabi, sahabat, para ulama, maupun cendekiawan Muslim. Aspek fisik adalah sesuatu yang tampak jelas oleh panca indera. Bentuk fisik yang biasa diterapkan dalam sebuah bangunan seperti penggunaan kubah, ornamen kaligrafi, dan sebagainya. Selanjutnya ada yang namanya aspek metamorfisik. Adalah sesuatu yang tidak tampak panca indera tetapi dapat dirasakan hasilnya. Hal ini lebih kepada efek atau dampak dari hasil desain arsitektur tersebut. Contohnya, hasil desain ruang-ruang dalam sebuah rumah bisa menjadikan komunikasi orang tua dan anak lebih dekat, sehingga membuat mereka rajin ibadah. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan arsitektur Islam di Indonesia. Sebelum Islam masuk dan berkembang, Indonesia sudah memiliki corak kebudayaan yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Dengan masuknya Islam, Indonesia kembali mengalami proses akulturasi atau proses bercampurnya dua atau lebih kebudayaan karena percampuran bangsa-bangsa dan saling mempengaruhi, yang melahirkan kebudayaan baru, yaitu kebudayaan Islam di Indonesia. Masuknya Islam tersebut tidak berarti kebudayaan Hindu dan Buddha hilang. Ajaran Islam mulai masuk ke Indonesia sekitar abad penyebaran awal Islam di Nusantara, dilakukan pedagang-pedagang Arab, Cina, India, dan Parsi. Setelah itu, proses penyebaran Islam dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Islam Nusantara melalui perkawinan, perdagangan, dan perperangan. Banyak masjid yang diagungkan di Indonesia tetap mempertahankan bentuk asalnya yang menyerupai, misalnya candi Hindu atau Buddha, bahkan pagoda Asia Timur, atau juga menggunakan konstruksi dan ornamentasi bangunan khas daerah tempat masjid berada. Dan pada perkembangan selanjutnya, arsitektur masjid lebih banyak mengadopsi bentuk dari Timur Tengah, seperti atap kubah bawang dan ornamen yang diperkenalkan pemerintah Hindia Belanda. Kalau dilihat dari masa pembangunannya, masjid sangat-sangat dipengaruhi pada budaya yang masuk pada daerah itu. Masjid dulu, khususnya di daerah Pulau Jawa, memiliki bentuk yang hampir sama dengan candi Hindu Buddha. Hal ini karena terjadi akulturasi budaya antara budaya setempat dengan budaya luar, antar daerah satu dengan yang lain. Biasanya juga terdapat perbedaan bentuk. Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan budaya setempat. Bentuk budaya sebagai hasil dari proses akulturasi tersebut tidak hanya bersifat kebendaan atau material, tapi juga menyangkut perilaku masyarakat Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah arsitektur Islam di Indonesia. Yang pertama, di dalam dan di luar bangunan tidak terdapat gambar atau ornamen makhluk hidup yang utuh. Yang kedua, di dalam dan di luar bangunan terdapat ornamen yang mengingatkan kepada Yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisalnya ada lukisan kaligrafi yang melukis nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hasil desain bangunan tidak ditujukan untuk pamer dan kesombongan. Yang keempat,
Pengaturan ruang-ruang ditujukan untuk mendukung menjaga akhlak dan perilaku. Yang kelima, posisi toilet tidak dibolehkan menghadap atau membelakangi kiblat. Berarti posisi toilet itu menyamping. Yang keenam, keberadaan bangunan tidak merugikan tetangga sekitar. Yang ketujuh, pembangunan sampai berdirinya bangunan seminimal mungkin tidak merusak alam, seperti contohnya menebang pohon atau lain sebagainya. Yang kedelapan, menggunakan warna yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti warna-warna alam. Sekarang kita akan membahas tentang contoh bangunan arsitektur Islam di Indonesia. Yang pertama ada Masjid Aceh. Masjid Aceh ini merupakan salah satu masjid kuno di Indonesia. Masjid ini memiliki ciri arsitektur sebagai berikut. Atapnya berbentuk tumpang, yaitu atap yang bersusun semakin ke atas semakin kecil, dari tingkat paling atas berbentuk limas. Jumlah atapnya ganjil 1, 3, dan 5. Tidak dilengkapi dengan menara, tetapi dilengkapi dengan kentongan atau beduk untuk menyerukan azan atau panggilan sholat. Beduk dan kentongan merupakan budaya asli Indonesia. Yang kedua, ada makam Sendang Duwur atau yang biasa disebut dengan tuban. Ciri akulturasi pada bangunan makam ini terlihat dari makam-makam kuno dibangun di atas bukit atau tempat-tempat yang keramat. Makamnya terbuat dari bangunan batu yang disebut batu atau kijing. Jadi batu di sini disebut dengan kijing. Nisannya juga terbuat dari batu. Di atas jirat biasanya didirikan rumah tersendiri yang disebut dengan cungkup atau kuba. Dilengkapi dengan tembok atau gapura yang menghubungkan makam dengan kelompok makam yang lain. Yang ketiga ada Masjid Agung Demak. Masjid ini adalah masjid yang tertua di Indonesia. Jadi Masjid Agung Demak ini ialah masjid kita yang tertua di Indonesia. Pendiri masjid ini diperkirakan adalah Raden Fatah, yaitu raja pertama Kesultanan Demak. Kenapa Masjid Agung ini dinamakan Masjid Agung Demak? Karena raja pertama yang mendirikannya adalah Kesultanan dari Demak. Dan masjid ini dipercaya pernah menjadi tempat berkumpulnya para ulama atau wali penyebar agama Islam. Masjid ini mempunyai bangunan induk serambi. Bangunan ini memiliki 4 tiang utama yang disebut saka guru. Bangunan serambi merupakan bangunan terbuka. Atapnya berbentuk limas yang ditopang 8 tiang yang disebut saka Majapahit. Jadi 8 tiang itu ialah yang disebut dengan saka Majapahit. Selanjutnya Masjid Menara Kudus. Masjid ini disebut juga Masjid Al-Aqsa dan Masjid Al-Manar. Masjid ini dibangun oleh Sunan Kudus pada tahun 1549 Masehi atau tahun 956 Hijriah dengan menggunakan batu dari Baitul Maqdis dari Palestina sebagai batu pertama dan terletak di Desa Kauman. Yang paling monumental dari bangunan masjid ini adalah menara berbentuk candi bercorak Hindu Majapahit. Bentuk ini tidak akan kita temui kemiripannya dengan berbagai menara masjid di seluruh dunia. Keberadaannya yang tanpa padanan karena bentuk arsitekturnya yang sangat khas untuk sebuah menara masjid, itulah yang menjadikannya mempesona. Selanjutnya Masjid Agung Banten. Ibu kota Provinsi Banten ini menjadi objek wisata ziarah arsitektur yang sangat menarik. Karena gaya seni bangunan yang unik dan terdapat elemen arsitektur menarik. Karena gaya seni bangunan yang unik dan terdapat elemen arsitektur menarik, sisi menarik pertama dari masjid ini dibangun pertama kali oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Jadi yang pertama kali membangun Masjid Agung Banten adalah Sultan Maulana Hasanuddin.
Sultan pertama Kesultanan Demak, yang juga pertama Sunan Gunung Jati itu adalah atapnya yang tumpuk 5. Menurut tradisi, rancangan bangunan utama masjid yang beratap tumpuk 5 ini dipercayakan kepada arsitek Cina yang bernama Cek Bancut. Selanjutnya, Masjid Sultan Suryansah. Masjid ini adalah sebuah masjid yang bersejarah yang merupakan masjid tertua di Kalimantan Selatan. Tadi ada yang namanya Masjid Agung Demak, yakni masjid yang tertua di Indonesia, dan sekarang kita membahas tentang masjid yang tertua di Kalimantan Selatan. Masjid ini dibangun di masa pemerintahan Sultan Suryansah, makanya masjid ini dinamakan Masjid Sultan Suryansah, yakni Raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam. Masjid ini bergaya tradisional Banjar, pada bagian mihrabnya memiliki atap sendiri, terpisah dengan bangunan induk. Masjid ini didirikan di tepi sungai Kuin. Pola ruang pada Masjid Sultan Suryansah merupakan pola ruang dari arsitektur Masjid Agung Demak, yang dibawa bersamaan dengan masuknya agama Islam ke daerah ini oleh Khatib Dayan. Ciri atap Meru tampak pada Masjid Sultan Suryansah yang memiliki atap bertingkat sebagai bangunan terpenting di daerah tersebut. Bentuk atap yang besar dominan memberikan kesan ruang di bawahnya merupakan ruang suci atau keramat, yang biasa disebut dengan cella. Tiang guru adalah tiang-tiang yang melingkupi ruang cella atau ruang keramat. Ruang cella yang dilingkupi tiang guru terdapat di depan ruang mihrab, yang berarti secara kosmologi cella lebih penting dari mihrab. Tadi saya sudah membahas tentang arsitektur Islam di Indonesia, dan sekarang saya akan membahas tentang kelembagaan Islam di Indonesia. Pertama, kita akan mengetahui pengertian lembaga Islam. Apa itu lembaga Islam? Kata lembaga mengandung arti sama dengan istilah dalam bahasa Inggris, yaitu institution. Dalam sosiologi, kata institution sering dirangkai dengan kata social institution. Oleh Soerjono Soekanto, diterjemahkan dengan istilah lembaga kemasyarakatan. Jadi kelembagaan ini diterjemahkan dengan istilah lembaga kemasyarakatan yang bersangkutan dengan masyarakat. Lembaga merupakan sebuah wadah atau tempat yang berisi perkumpulan orang-orang dengan memiliki aturan-aturan atau norma-norma untuk mencapai tujuan yang sama. Kemudian, untuk pembahasan yang lebih khusus lagi tentang lembaga Islam, bahwa pengertian lembaga Islam adalah sistem norma yang didasarkan pada ajaran Islam, diadakan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam yang sangat beragam mengikuti perkembangan zaman. Kebutuhan tersebut diantaranya adalah kebutuhan keluarga, kebutuhan pendidikan, kebutuhan hukum, kebutuhan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Selanjutnya di sini ada yang namanya fungsi lembaga Islam. Yang pertama, fungsi lembaga Islam ialah memberikan pedoman pada anggota masyarakat muslim tentang bagaimana mereka harus bersikap dalam menghadapi berbagai masalah yang timbul dan berkembang di masyarakat, terutama kebutuhan yang menyangkut kebutuhan pokok. Yang kedua, memberikan pegangan kepada masyarakat yang bersangkutan dalam melakukan pengendalian sosial menurut sistem tertentu, yaitu sistem pengawasan tingkah laku para anggotanya. Yang ketiga, menjaga keutuhan masyarakat. Dari beberapa fungsi yang melekat pada lembaga sosial tersebut di atas, jelas bahwa apabila seseorang hendak mempelajari dan memahami masyarakat tertentu,
maka ia harus memperhatikan dengan seksama lembaga yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan, sehingga mereka akan lebih mudah dalam menjalani kehidupannya dan tidak mengalami kesulitan. Negara Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yang kurang lebih 88,9% mengaku beragama Islam. Oleh karena itu, untuk memahami tingkah laku masyarakat yang ada di Indonesia, seyogyanya harus dipelajari dan diperhatikan dengan seksama mengenai lembaga-lembaga Islam yang mempengaruhi bahkan menentukan pola tingkah laku dan sikap hidup umat Islam. Dan perlu digarisbawahi bahwa tanpa adanya pembelajaran yang baik mengenai lembaga-lembaga Islam, orang tidak mungkin dapat memberikan penilaian yang benar tentang umat Islam. Dan juga perlu kita ketahui bahwa kesalahan para ahli ilmu sosial dari barat yang meneliti kemudian menulis tentang umat Islam terletak pada kenyataan bahwa mereka pada umumnya tidak memahami lembaga Islam yang bersumber dari ajaran Islam. Selain itu, metode yang mereka pergunakan tidak selaras dengan ajaran Islam, karena tradisi dan filsafat yang mereka kembangkan dipengaruhi oleh dua aliran pikiran, yaitu aliran liberalis, kapitalis, dan aliran Marxis. Tadi kita sudah membahas tentang fungsi lembaga Islam, dan sekarang kita akan mengetahui bagaimana ciri-ciri lembaga Islam itu. Ciri-ciri lembaga Islam. Yang pertama, lembaga Islam adalah suatu organisasi dari pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas Islam. Yang kedua, lembaga Islam memiliki satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang ketiga, lembaga Islam memiliki alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuannya, seperti bangunan, peralatan, dan sebagainya. Yang keempat, lembaga Islam memiliki lambang-lambang. Yang kelima, lembaga Islam mempunyai tradisi baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang merumuskan tujuannya, tata tertibnya, dan sebagainya. Selanjutnya, macam-macam lembaga Islam. Yang pertama ada lembaga politik Islam. Contohnya SDI, Serikat Dagang Islam, SI, Serikat Islam, PSII, Partai Syarikat Islam Indonesia, MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia, dan PPP, Partai Persatuan Pembangunan. Jadi ini adalah contoh dari lembaga politik Islam. Yang kedua, lembaga hukum Islam. Contohnya seperti adat, peradilan agama, peraturan daerah syariah, dan lain-lain. Yang ketiga, lembaga ekonomi Islam. Contohnya BAZ, Wakaf, Bank Syariah, dan Koperasi Pesantren. Yang kelima, lembaga sosial kemasyarakatan Islam. Contohnya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, Al-Irsyad, dan lain-lain. Yang keenam, lembaga pendidikan Islam. Contohnya pesantren, madrasah, sekolah Islam, perguruan tinggi Islam, dan lain-lain. Yang ketujuh, lembaga kesehatan Islam. Contohnya rumah sakit Islam, pengobatan alternatif Islam, Tibun Nabawi, dan Ruqyah. Inilah yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa memahami apa yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Maklum saya masih juga belajar.
Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.